Saya boleh izin istirahat di sini, Ustaz? Silakan Mas. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa nemani karena saya ada urusan. Gak apa-apa? Saya gak apa-apa. Makasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum. Dok, Ya, bagaimana keadaannya Rizka? bayi dalam kandungannya terpaksa dilahirkan dalam keadaan prematur. Kami hanya bisa menyelamatkan bayinya, tapi tidak dengan ibunya. Jadi maksud dokter, Rizka meninggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akbar, ada kabar kurang baik buat kamu. Begini Pak Akbar, menurut informasi yang saya terima, jelaskan Pak RT. Begini, istri kamu dibawa ke rumah sakit sama Anita. Rumah sakit. Dia tadi jatuh terpleset. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit ibu dan anak. Mari, santar. Ayo, Pak. Ayo. Untuk memastikan kesehatan bayi ini harus dirawat di sini selama kurang lebih 1 bulan. Dan tolong ibu urusi administrasinya biar jenazah cepat dibawa pulang. Waduh, jutaan biayanya. Aku nggak mau disalahkan sama Bang Akbar. Pak Akbar yang sabar ya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan istri Bapak. Suster. Suster, pasien atas nama Rizka di mana ya? Di ruang UGD. Bang Akbar sama Pak RT. Gawat ini. Aku harus segera pergi dari sini. Sebelah mana ya? Oh iya, makasih Pak. Ayo. Rizka bangun, bangun. Meskipun istri Bapak sudah meninggal, tapi bayi Bapak selamat. Anak saya di mana? Ada di ruang perawatan, di ruang inkubator. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Akbar, Pak, suami Rizka. Buat apa kamu menelpon saya? Pak, Rizka meninggal ketika melahirkan, Pak. Apa? Apa kamu bilang? Rizka meninggal? Hah? Rizka meninggal? Tidak! Tidak! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Gimana sih kamu? Pakai motor tuh lihat-lihat dong. Gimana sih nabrak-nabrak orang sakit tahu?
nggak apa-apa? Gak apa-apa gimana sih? Punya mata nggak? Udah nabrak kaki aku sakit nih. Gak mau tahu ya, kamu harus kasih aku uang untuk berobat. Ya udah, kita berobat ya. Enggak. Aku nggak perlu ke rumah sakit. Mungkin tadi aku karena lapar, belum makan jadi bawaannya emosi. Oh, kamu lapar. Sama dong, aku juga lapar. Gimana kalau kita cari makan? Emangnya mau makan di mana? Ya kita cari-cari aja tempat yang enak. Enggak ah. Ntar tahu-taunya aku diculik lagi. Emang aku ada tampang penculik? Ya kali. Ya, kalaupun aku mau culik, aku pasti culik hati kamu. Saya sangat menyesal membiarkan kamu kenal dengan anak saya. Kamu adalah sumber malapetaka bagi keluarga saya. Kamu nikahi dia tanpa sedikit pun kamu mendapat restu dari saya. Sekarang anak saya Rizka meninggal gara-gara kamu. Rizka meninggal karena kamu tidak urus dia dengan baik, kamu tidak becus. Selama ini hidup dia mewah. Segala kebutuhan dia saya penuhi. Tapi setelah kenal dengan kamu, manusia miskin, kamu jerumuskan anak saya dalam jurang kemiskinan. Hingga anak saya meninggal sekarang ini. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Saya akan tuntut kamu. Saya akan perkarakan kamu. Dan saya akan penjarakan kamu. Kalau Bapak mau laporin saya ke polisi, saya terima, Pak. Saya ikhlas. Tapi tolong, saya titip Aziza. Siapa itu Aziza? Anak saya dan Rizka. Dan Aziza cucu Bapak. Saya tidak pernah mempunyai cucu dari kamu. Kamu urus sendiri anak kamu itu. Kok ada bendera kuning? Siapa yang meninggal ya? Aku nggak tahu. Oh yaudah deh, boleh masuk ya. Oh, iya. Bang, kok ada bendera kuning sama pasang kursi?
Siapa yang meninggal? Dika, Pak RT bilang kamu nganterin Mbak Rizka ke rumah sakit. Terus kamu nggak di sana? Kemana kamu? Iya, emang tadi aku yang nganterin Bariska ke rumah sakit. Cuman tadi ada temen aku, jadi aku ada keperluan mendadak. Kakaknya sakit, bukan jagain kakaknya. Malah mentingin kepentingan sendiri. Egois kamu. Bang, Bariska gimana? Mbak Rizka meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster, gimana keadaan bayi saya? Bayi Bapak baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya Pak, tadi ada Bapak-Bapak yang datang kemari menitipkan gelang ini buat bayi Bapak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Sus? Saya tidak tahu Pak, karena dia tidak menyebutkan namanya. Yaudah ya Pak ya. Ya. Apa mungkin yang tadi Pak Anggodo ya? Yaelah Jamal, ayam jago kalah terus aja diurusin mulu. Ngasilin duit enggak, ngabisin duit iya. Dan aku sama kamu tuh sama-sama nganggur. Kalau nanti kita punya anak tuh nanti gimana? Daripada kamu nganggur, lebih baik kamu jadi babysitternya Aziza aja. Apa? Babysitter? Ih, enggak. Malas banget aku ngurusin ponakan yang rewelnya minta ampun itu. Justru karena dia rewel, kita sewain aja kapal ngamis di pinggir jalan. Gimana? Bang, mau kemana? Mau nyari pelanggan. Oh, Bang. Kasihan Aji jadi bawa kerja setiap hari. Nanti dia bisa masuk angin loh. Iya mas, udara jalanan itu kan nggak baik buat kesehatan bayi. Nggak tega loh ngelihatnya. Kalau boleh kasih saran sih, mulai sekarang lebih baik Anita aja yang ngasuhnya. Tumben, kalian berdua peduli sama Aziza. Biasa, kemarin gak pernah peduli sama sekali. Itu kan kemarin. Sekarang aku mau kok ngurus keponakan aku. Bang, kita kan nanti mau punya anak. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kita latihan jadi orang tua dulu. Makanya mas, mulai sekarang kita tuh memang mau latihan ngurus bayi. Biar nanti kalau Anita udah punya anak, udah terbiasa. Sini, gendong sama tante. Gimana? Aku pantas nggak? Pantas banget. Aura keibuan kamu langsung keluar loh. Emang bener ya mas kata orang, bayi itu emang suci, membawa cahaya kebaikan. Amin, amin ya Allah. Ya udah, titip Aziza ya. Saya jalan dulu. Iya. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku kasih ke kamu bayinya. Nanti sore kita balik lagi. Bawa setoran dari kamu ya. Iya mbak. Udah.
Anita. Ini Aziza kenapa gini? Kulitnya merah terus dia agak demam sama batuk lagi. Hah? Ya ampun, merah banget. Kena tampek ini. Tak, besok kita bawa Aziza berobat aja ya? Iya, kita harus bawa ke dokter. Tapi uangnya minta dari abang ya. Ya udah, besok aja biar saya bawa ke dokter. Ini keluhannya apa ya, Pak? Ini nggak nyala, Pak. Wah, mungkin baterainya kali ya, sebentar. Oke. Uangnya? Segini. Pak, sebentar Pak ya. Jamal! 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 Jangan! Ini anak saya! Jangan! Ini punya saya! Ini anak saya! Oh, jangan! Jamal! Wah, kok mual banget sih? Jangan-jangan aku hamil lagi. Ya ampun, kok Aziza ada sama Bang Akbar? Jangan-jangan ketahuan lagi. Abang kecewa sama kalian. Tega ya ambil untung dari anak kecil. Dari awal, feeling abang udah gak enak sama suami kamu. Terus, Jamalnya kemana? Jamal kepleset ke dalam sungai. Apa? Terus, dia baik-baik aja kan? Jawab! Jangan bilang kalau dia meninggal. Arusnya terlalu deras, abang gak sempat nyelamatin. Enggak. Enggak. Enggak! Ini semua gara-gara abang. Jamal meninggal tuh gara-gara abang. Kok kamu nyalain gitu sih? Jamal belum tentu meninggal, buktinya apa? Jasadnya belum ditemukan. Jika sampai benar Jamal meninggal, aku akan laporin abang ke polisi penyebab kematian Jamal. Kalau Jamal masih hidup, abang akan laporin Jamal dan kamu ke kantor polisi karena apa? Kalian telah mengeksploitasi anak kecil, mengambil keuntungan dari anak kecil dan itu hukuman berat. Tega kalian ya, keponakan sendiri disewakan sama pengemis demi keuntungan sendiri. Kurang sayang apa bang sama kalian sampai kalian tega berbuat keji kayak gini sama Aziza?
Aku mau bikin suatu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian damai. Jadi aku nggak akan pernah mengungkit soal kematian Jamal. Tapi kalau misalkannya Jamal masih hidup, Abang harus janji sama aku kalau Abang nggak akan pernah mengungkit masalah ini ke polisi. Nih, Abang tanda tangan. Udah, ini sama aja. Orang ini kopiannya kok. Nih, pegang masing-masing. Udah ya. Akhirnya. Rahel mana? Jamal, Rahel itu punya ayah aku. Ih, ini kan punya ayahku juga. Rahel. Rahel. Ih. Aduh. Aduh. Ah. Mama! Mama! Aduh, sakit banget. Sakit banget. Kamu apakan Rahel, ha? Tadi Rahel mau ngambil celengannya Aziza. Yaelah, celengan kayak gitu juga paling pulangnya berapa sih? Paling juga recehan. Berani kamu ya jatuhin anak saya ya? Sini kamu. Adita, kamu kasar banget sama Aziza. Gimana gak marah? Lihat nih, si Ajijah bikin Rahel jatuh sampai kayak gini. Gak lihat kamu? Anak kamu tuh sangat membahayakan. Jadi mendingan kamu bawa pergi si Ajijah dari sini. Aku tuh gak main-main loh ya. Ayo sayang. Aduh, sakit banget nih, Ma. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Istri yang sangat saya cintai sudah meninggal. Anak saya satu-satunya 9 tahun yang lalu juga sudah meninggal. Istri dan anak saya tidak akan pernah kembali lagi. Saya merasa kesepian. Seandainya kamu tahu bagaimana rasanya sepi ditinggalin orang-orang yang sangat kita cintai. Tapi Tuhan masih punya cucu, Aziza. Suster, itu hitam-hitam di lehernya apa tuh, Suster? Tanda lahir, Pak. Saya titip gelang ini untuk bayi ini. Tolong, jangan bilang siapa-siapa kalau gelang ini dari saya. Lain kali, kalau main hati-hati, jangan berebutan. Kan kasihan Rahelnya, sampai jatuh kakinya sakit, ya kan? Tapi ayah, celengan ini bukan buat mainan. Tapi buat kurban ayah nanti. Iya, memang ayah punya niat kurban itu udah lama. Tapi Dek, barang-barang abang mau dimanain?
bawa anakmu pergi sama barang-barangmu dari sini. Aku nggak akan pernah sudi tinggal berdua sama penjahat kayak kalian yang pernah mencelakakan suami dan anak aku. Loh, kita kan udah damai, Dek. Dan kamu juga ada surat damainya, kan? Memang, surat tentang damai Jamal emang ada sama abang. Tapi surat ini, yang nggak jadi abang baca, adalah surat persetujuan balik nama sertifikat tanah. Udah, ini sama aja. Orang ini kopiannya kok. 9 tahun aku kumpulkan uang supaya bisa balik surat tanah rumah ini. Dan perjuangan aku nggak sia-sia. Karena surat ini sekarang sudah balik nama atas nama Anita Fitriani. Gak bisa. Kamu menguasai tanah warisan orang tua. Udah tahu pakai nanya. Udah sana bawa anakmu pergi sama barang-barang kamu nih. Kalau nggak aku buang ke tempat sampah. Udah cepetan pergi. Ayah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nak. Ya. Ayo mau berhenti dulu, kita sholat dulu ya. Saya boleh izin istirahat di sini, Ustaz? Silakan Mas. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa nemani karena saya ada urusan. Gak apa-apa? Saya gak apa-apa. Makasih banyak, Ustaz. Iya, sama-sama Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum. Ayah kenapa? Ayo, cuman Badan ayah panas. Ayo kita ke rumah sakit ayo ya. Ayah cuma butuh istirahat. Ayah istirahat sebentar ya. Kalau gitu, ayah istirahat dulu. Nanti Aziza beliin obat ya ayah. Kamu hati-hati ya. Maaf ya Om.
Jam saya kok nggak ada? Pak, jam Bapak diambil dia tuh. Saya sempat lihat dia yang ngambil jam Bapak kok. Mas, bangun mas. Kenapa, Mas? Lu ngambil jam gue ya? Jam apa, Mas? Saya nggak tahu, Mas. Saya istirahat di sini, Mas. Loh, tuh jam saya ada dekat kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, saya nggak ada ngambil jam ini, Mas. Ini pak. Ayo mana? Di dalam Pak, di dalam. Pak, ini orang yang saya lihat bobol kotak amal Pak. Fitnah kamu, Jamal, fitnah. Udah Pak, angkut aja dia Pak, seret Pak, nggak usah didengerin Pak, udah. Lo malingnya Mas? Saya bukan maling. Ada maling aku. Saya bukan maling. Ayo, keluar. Saya bukan maling, Pak. Keluar, ayo. Saya bukan maling, Pak. Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bukan maling, Pak. Pukulin Pak, ringkus saja Pak. Yang kencang. Ini malingnya Pak. Terus Pak, terus. Ayah. Ayah. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Ayah. 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 Dede, ini beneran ayah kamu? Iya. Mas, ini beneran malingnya? Iya bener Pak. Serius nih? Ya emang dia yang gue lihat, benar kok, benar. Bukan, ayah bukan maling. Ayah bangun. Tolongin. Udah kalau gitu kita cabut deh. Tolong. Ayah. Ayah bangun. Ayah, tolong. Ayah. Pesan ayah satu. Jangan lupa berkorban. Ayah, jangan tinggalin Aziza. Jangan tinggalin Aziza sendiri. Ayah, jangan tinggalin Aziza. Allah. Udah diusir masih berani kembali ya? Mas Akbar ngejar aku terus. Semua orang tuh nyangka kamu udah meninggal. Terus,
Kenapa setelah 9 tahun kamu baru kembali? Aku sengaja menghilang. Karena aku pikir ya, ngapain aku pulang ke rumah ini kalau masih ada Mas Akbar di sini. Dan sekarang Mas Akbar udah nggak ada di rumah ini, ya aku pulang. Dari mana kamu tahu kalau Bang Akbar udah nggak ada di sini? Dari teman. Kan teman aku banyak, tak? Tapi aku nggak tahu keberadaan Mas Akbar sekarang di mana. Ya, aku udah usir dia sama anaknya nyebelin itu. Ma, Rahel, ini siapa? ini papa kamu, sayang. Ini anak kita. Iya, Rahel namanya. Ya Allah, berikan aku kekuatan menghadapi cobaan ini. Jadikan aku anak yang soleh, ya Allah. Mau cari siapa, Pak? Saya mau mencari Pak Akbar. Gak ada. Ada perlu apa ya Pak mencarinya? Begini, saya pengacara dari Pak Anggodo. Dan saya diutus ke sini untuk membawa cucunya. Pengacara Pak Anggodo? Siapa itu, tak? Nggak tahu Pak, mungkin Bapak salah alamat kali ya? Iya. Maaf Bu, saya tidak salah alamat. Karena saya sudah mengecek daftar kematian dan kelahiran 9 tahun yang lalu dari rumah sakit ibu dan anak. Dan data yang saya dapat menyebutkan kalau Ibu Rizka, anak dari Pak Anggodo, meninggal setelah melahirkan anaknya yang bernama Aziza. Oh, Aziza. Iya, Aziza. Dia mah ponakan kita, Pak. Tapi sekarang dia lagi sekolah, ya kan? Iya, dia lagi sekolah. Oh, gini aja, Pak. Kalau Bapak emang mau ketemu sama Aziza, besok Bapak datang lagi aja kemari. Oke, kalau gitu besok pagi jam 8 saya akan kembali lagi ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ngacak-ngacak tong sampah di depan rumah saya ya. Maaf Pak, saya cari rezeki dari memulung. Loh, memang kamu nggak sekolah? Sudah, kamu terima ini, jangan jadi pemulung lagi ya. Yuk, terima. Ayo. Maaf Pak, sebelumnya makasih. Tapi memulung itu lebih baik daripada meminta-minta. Siapa yang ngajarin kamu bahasa seperti itu? Ayah. Ya udah deh Pak kalau gitu. Saya mau pamit dulu. Permisi. Ini Aziza dan kita yang mengurusnya dari kecil sampai sekarang. Gelangnya Aziza mana? Gelang? Iya.
gelang yang diberikan Pak Anggodo sewaktu Aziza masih kecil di rumah sakit. Oh, gelang. Oh, kalau gelang itu Pak memang udah lama nggak dipakai Pak, udah sebulan. Iya. Maaf, saat ini saya tidak bisa membawa Aziza karena belum ada bukti gelang yang diberikan Pak Anggodo. Kalau Mas sudah menemukan gelangnya, segera telepon saya di nomor ini. Ini kartu nama saya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Saya bilang diem. Mana gelang kamu? Susah banget dibilang. Sebentar. Jangan diambil. Ayah. Aziza. Kamu Aziza. Aziza. Kakek ingin memeluk kamu. Boleh? Kakek janji, kakek akan menjaga kamu. Sekarang kamu tinggal dengan kakek di rumah ini. Kamu gak boleh lagi menderita. Kamu harus hidup bahagia. Semua ini punya kamu. Semua ini milik kamu. Ini bonekanya bagus banget, Rahel. Rahel, ini aku. Loh, kok dia memanggil kamu Rahel? Nama kamu Azizah kan? Aziza nengok cuman karena ada yang teriak aja, nggak tahu siapa. Rahel, kamu udah jadi orang kaya sekarang. Ngapain? Pergi. Rahel, dibilangin pergi. Pergi nggak? Pergi sekarang. Salah orang, dia nggak tahu mau kemana.
Tadi tuh nggak tahu. Dia salah rumah kali. Opa kenapa? Kenapa, Pak? Opa mau benerin kerudung kamu. Nggak usah. Udah rapi kan? Ya. Masuk yuk. Ini sama sama ini. Beda Emang tempat. lucu banget sih tuh bonekanya. Ya nih, lihat. Ini siapa ya namanya? Ini tadi baru beli sama Opa. Bagus kan? Bagus tuh, bagus kan? Rahel. Nama kamu Rahel kan? Jawab! Kamu bukan cucu saya Aziza. Mau bukti? Sini buka kerudung kamu. Buka! Nggak mau. Ini Aziza. Kok Rahel sih? Diam kamu! Ini buktinya. Lihat! Saya tahu. Dari lahir, cucu saya ada tanda di lehernya. Kalian mencoba menipu saya. Iya! Keluar dari rumah saya. Keluar! Kalau tidak saya panggil polisi biar kalian ditangkap. Keluar! Dasar penipu kalian. Saya yakin yang jadi pemulung itu adalah cucu saya.
Pak. Ada apa, Dek? Pak, tadi ada 3 orang mencurigakan masuk ke rumah itu, Pak. Ini rumahnya Pak Anggondo, Dan. Hah? Siapa kalian? Hah? Kalian mau merampok rumah saya? Iya, keluar kalian. Keluar kalau enggak. Sudah, diam. Tolong! Masih bos. Agus, hubungi Len, saya masuk ke dalam duluan. Siap, Dan. Kijang Mas. Keadaan gawat darurat di rumah Pak Anggondo. Semua anggota segera meluncur ke TKP. Anda masih berteriak kan saya habis. Saya tidak akan teriak. Tolong jangan sakiti saya. Kalian mau apa? Ambil, jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya. Dengarkan apa kata kita semua. Baik. Saya akan ikuti semua kata-kata. Tolong jangan sakiti saya. Jangan bergerak. Bos. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Tolong. Ya, buka topeng mereka, buka. Buka topengnya semua. Cepetan. Kamu pelakunya. Kurang ajar kamu. Pak, dia yang udah ngeroyok ayah saya sampai meninggal. Mas, ini beneran malingnya? Iya bener, Pak. Serius nih? Ya emang dia yang gue lihat, benar kok, benar. Dia juga yang udah ngambil gelang saya. Siapa nama ayah kamu? Akbar Setiawan. Pak Satpan, bawa dia ke kantor polisi. Bawa mereka. Alhamdulillah. Sekali lagi, katakan siapa nama ayah kamu. Akbar Setiawan. Dan siapa nama kamu? Aziza. Tolong izinkan saya. Saya ingin melihat ada pembawaan tanda lahir yang ada pada diri kamu. Dan itu harus saya lihat. Izinkan saya. Kamu adalah cucu saya. Maafkan saya. Saya telah menyia-nyiakan hidup kamu selama ini. Beliau ini adalah kakek kamu. Ayah dari ibu kamu, almarhumah Rizka. Maafkan saya, Saya janji, kakek janji gak akan menyia-nyiakan kamu lagi. Kakek janji.